Oke, di sebelah kiri ada seorang bapak, Mas, tolong. Ya, ada mic-nya di belakang bapak. Ya. Saya pernah baca Dari, maaf dengan Pak siapa dari? Andi Redwan nama Ya, dari paroki. Paroki Santa Perawan Maria Ratu. Oke. Begini, saya pernah baca suatu buku bahwa Ekaristi itu artinya ialah kita diutus untuk. Nah, untuk itu saya bingung untuk apa? Apakah untuk berdoa kepada Kristus? Apa kita bagaimana? Jadi saya pikir itu bebas sekali. Apa saya diutus untuk mensyukuri orang yang miskin? Apa untuk memuja orang miskin? Itu macam-macam. Jadi di dalam hati saya syukur untuk apa? Gitu. Jadi saya minta penjelasan. Lalu di situ ada juga dikatakan ite misa es. Kita bersyukur untuk. Jadi kita sebagai orang Katolik kita harus bersyukur semuanya. Jadi tadi apa yang diutarakan oleh Monsinyur, disitulah saya sudah mulai jelas apakah itu Ekaristi bersyukur kepada bangkitnya Yesus Kristus atau apa yang positif. Ya. Jadi saya sangat terima kasih atas penjelasan. Terima kasih. Jadi nggak sia-sia Bapak ya datang ke sini untuk mendengarkan apa itu Ekaristi dan juga perutusan ya. Itu yang memberi kuliah, wah sedang keluar itu Misa Est yang hari kedua yang memberikan masukan atau ceramah mengenai perutusan juga. Baik, saya rasa itu sebagai sebuah komentar dari Bapak bahwa Ekaristi merupakan wujud syukur dan diutus. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, Monsinyur? Ya, saya hanya mengulangi apa yang saya katakan ya. Tapi memang betul Bapak. Jadi perutusan itu menyangkut yang tadi saya sebut 4 ciri dari Shalom, dari kerajaan Allah. Jadi hubungan dengan diri sendiri. Karena ada ya orang yang tidak damai dengan dirinya sendiri. Jadi misalnya selalu meratapi dirinya. Itu kan artinya tidak ada damai. Ada relasi dengan orang lain. Itu wujudnya bisa konflik pribadi, bisa perang. Relasi dengan alam, relasi dengan Allah. Jadi wujudnya di situ itu. Sehingga kalau mau contoh tadi disinggung-singgung selalu soal sampah. Inilah wujud kerajaan Allah. Ketika kita tidak merusak bumi. Itu setiap setiap usaha untuk menjalankan tugas kita sebagai pemelihara bumi, itu Ibu Maria nanti berbicara banyak sekali tentang itu ya. Bukan perusak bumi atau bukan pemilik bumi. Itu sebetulnya kesadaran iman yang sangat mendalam. Nanti wujudnya memang sederhana. Hemat listrik, hemat air. Bangsanya begitu itu. Kita tidak akan bisa mengubah dunia, kita itu siapa, atau wong presiden Amerika Serikat aja tidak bisa. Tetapi kita bisa dengan iman kita mengerjakan hal yang sederhana supaya lingkungan hidup kita menjadi semakin manusiawi. Ekaristi memang artinya syukur, Bapak ya. Maka syukur atas segala macam hal, dan di dalam Ekaristi dijadikan syukur agung, doa syukur agung atas karya keselamatan Allah. Kembali lagi 1 Korintus bab 11 ayat 26. Ketika kita makan roti, minum darah, kita memaklumkan kematian Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera. Ya, apapun dalam bidang apapun,
Sekarang banyak soal gender, kesetaraan gender. Ketika martabat lelaki dan perempuan dianggap tidak sama, itu bukan kerajaan Allah. Tidak ada shalom kalau seperti itu. Dan kita, sadar atau tidak sadar, seringkali ikut di dalam merusak kesetaraan gender itu. Diambilkan contoh Bapak Ibu, Bapak ya. Sering saya pakai contoh ini. Kalau ada anak kecil, lari-lari laki-laki, jatuh. Bagaimana caranya orang tua menghibur dia supaya diam? Atau kakaknya menyuruh dia supaya diam? Seringkali saya dengar, masa anak laki-laki menangis? Itu kan? Ini kalimat baik apa enggak? Nah, kalimat itu bias gender menurut saya. Apa yang boleh menangis itu hanya perempuan? Kan tidak. Itu tanpa sadar, seringkali kita justru mengikuti saja tanpa pandangan kritis terhadap budaya, kita ikut melestarikan yang namanya unsur-unsur yang merusak shalom itu. Nah itulah yang harus kita perbaharui. Maka ada aktivis gender. Itu jalan, itu yang kedua, kata yang kedua. Kata yang pertama iman, kata yang kedua jalan, kata yang ketiga buah. Pilihannya macam-macam sekali. Hukum misalnya kalau kita mau omong yang besar-besar, hukum di Indonesia ini bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan maunya. Tapi sekarang kan keadilan bagi orang yang punya harta gitu kan. Nah, para ahli hukum yang bergerak di dalam bidang hukum ditantang untuk mengembalikan sila kelima itu sesuai dengan rumusan aslinya. Itulah perutusan. Dan begitu seterusnya. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang apapun. Karena yang namanya keselamatan itu menyangkut seluruh dunia yang utuh. Moga-moga tidak semakin membingungkan. Baik, silahkan ada yang ingin bertanya lagi? Oke, di sebelah kiri, ya silahkan. Ini enggak bias gender, tapi ada ibu-ibu. Karena perempuan tidak hanya untuk dilihat, tapi didengarkan. Mari Bu. Terima kasih Monsinyur atas kesempatan ini. Nama saya Marwati dari Paroki Santo Thomas Rasul. Saya mohon melalui Monsinyur agar paroki-paroki di KAJ banyak yang mempunyai kapel adorasi 24 jam. Sebab saya sendiri untuk melakukan adorasi, saya pergi ke paroki tetangga yaitu paroki MKK. Terima kasih. Monggo silakan Bapak Uskup. Insya Allah. Besok tanggal 10 Juni Ibu akan ada seminar 1 hari tentang Ekaristi. Dan pasti soal adorasi Ekaristi akan disampaikan. Tidak bisa dipaksa Ibu, tidak bisa dipaksa. Tapi kesadaran yang pelan-pelan moga-moga tumbuh. Saya pribadi melihatnya begini. Salah satu masalah paling besar manusia modern sebetulnya adalah berkaitan dengan kehadiran Allah. Allah itu sebetulnya hadir apa tidak toh? Hadir dalam arti mempengaruhi kehidupan. Itulah seringkali pertanyaannya, kenapa di Indonesia ini ibadah-ibadah marak, bahkan pembela-pembela agama muncul di mana-mana. Tetapi mengapa korupsinya juga marak? Mengapa? Karena sebetulnya yang mereka jumpai itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang sesungguhnya. Entah apa, saya tidak mau mengatakan yang lain. Sehingga pengaruh iman itu tidak masuk di dalam kehidupan. Jadi ketika orang beribadah, seolah-olah dia menyembah Allah. Tetapi ketika sampai pada kehidupan yang sehari-hari,
Allah itu tidak diberi tempat sebetulnya. Tidak diberi tempat. Nah, adorasi Ekaristi menurut keyakinan saya, kecuali dokumen-dokumen resmi gereja, membantu kita untuk merasakan dan mengalami Allah yang hadir dan mengubah kehidupan, seperti contohnya Ibu Teresa dari Kalkuta. Karena mestinya rangkaiannya lagi ya, kan di dalam bahasa, saya kok ngomong terus Ibu ya. Lah monggo, karena ini Monsinyur juga saya agak-agak gitu ya. Iya, iya. Jadi silahkan nanti menyetop kalau saya terakhir sajalah. Di dalam bahasa Indonesia itu kan ada 3 kata yang mirip-mirip karena akar katanya sama. Khalik, makhluk, akhlak. Bunyinya kan mirip-mirip kan? Karena akar katanya sama. Khalik itu pencipta, makhluk itu ciptaan. Nah, ketika Allah sungguh-sungguh hadir sebagai Sang Khalik, makhluk itu mestinya menyembah Sang Khalik. Dengan apa menyembahnya? Dengan akhlak. Rangkaiannya kan begitu. Jadi 3 kata yang sangat berarti kalau manusia, si makhluk itu sadar betul bahwa dia makhluk di hadapan Sang Khalik, dengan sendirinya ia akan hidup berakhlak. Kalau tidak, sebetulnya manusia itu secara verbal kata-kata mengakui dia makhluk, tapi sebetulnya ingin menjadi Sang Khalik. Itulah dosa manusia pertama, ingin menjadi seperti Allah, jadinya tidak karuan. Itulah yang terjadi di dalam kehidupan beragama yang hanya kulit tetapi tidak masuk di dalam hati. Itu kalau bisa terjadi itu mewah banget Bu. Saya gereja aja nggak punya Bu, apalagi kapel Bu. Kebetulan saya tinggal di Ciledug, jadi tidak ada gereja dan apalagi adorasi-adorasi yang kayak itu kayaknya jauh banget dari awang-awang gitu ya. Jadi disyukuri saja yang sudah ada dan kalau bisa berkembang ya puji Tuhan gitu Bu ya. Tadi Bapak Uskup mengatakan insya Allah. Tadi ada Bapak yang di sebelah kiri, sebentar. Mana tadi? Hilang. Bapak yang tadi sudah angkat tangan dulu, maaf ya. Nanti setelah itu yang di belakang. Saya ingin wajah-wajah baru dulu deh. Mas tolong yang di depan. Saya sudah dikasih tanda tinggal 10 menit oleh panitia, mungkin langsung to the point. Selamat. Kami dari Matias, Santo Matias, kami menanyakan, mendalami lagi persoalan Ekaristi. Ya mungkin yang kami kenal juga Ekaristi Maha Kudus. Karena Monsinyur tadi sudah menjelaskan tentang contoh dari Bunda Teresia sehingga mata bisa lihat lebih jauh lagi dengan adanya kegiatan 1 jam di dalam doa Ekaristi. Dalam hal ini selain Ekaristi yang pada umum kita harian maupun hari Minggu, ada Ekaristi yang disiapkan beberapa gereja. Bahkan kami melihat beberapa gereja sudah mulai mengadakan semuanya. Tapi ada beberapa gereja yang bahkan menutup. Jadi kami kelihatan ini satu konsep yang perlu, tadi Monsinyur mengatakan yang terakhir ini bahwa khalik dan akhlak ini, manusia dan akhlak ini, apakah Katolik dalam hal ini tidak menggalakkan tentang adorasi Maha Kudus ini yang betul-betul bisa mendekatkan selain kewajiban kita yang melakukan harian maupun hari Minggu. Kami mohon arahan dari Monsinyur. Terima kasih. Silahkan Monsinyur, tadi sih kayaknya sudah disampaikan ya untuk tidak bisa dipaksakan gitu ya Monsinyur ya. Tapi bahwa itu menjadi sebuah cita-cita dari beberapa umat. Monggo Monsinyur.
Kalau dilihat idenya memang jelas, memang benar. Tetapi untuk mengorganisasi suatu adorasi ekaristi abadi itu memang membutuhkan keterlibatan banyak orang. Karena dihitung saja, 1 hari 24 jam, 1 minggu 24 kali 7 itu berapa? Jadi masing-masing biasanya yang namanya jaga bakti itu 1 jam. Dan tidak boleh, kalau sudah memutuskan untuk membuat adorasi abadi, tidak boleh kosong. Harus ada terus. Nah, siap apa tidak? Untuk orang-orang di desa, saya juga dari desa, yang biasa di Jawa Tengah misalnya, istilahnya itu lek-lekan, apa itu bahasa Indonesianya? Berjaga sampai pagi, mungkin tidak sulit. Tetapi untuk orang-orang kota yang tidak biasa berjaga, tidak mudah. Di Ganjuran, yang sebelum ada kapel adorasi abadi, sudah ada abdi-abdi apa itu yang melayani hati kudus Yesus, ketika diadakan langsung jalan. Dan itu tidak berhenti Bapak ya. Jadi memang harus ada komitmen kuat. Nah, sementara belum ada itu, belum bisa itu, kan bisa diadakan adorasi yang tidak abadi. Artinya sejauh saya tahu di Keuskupan Agung Jakarta menjelang Jumat pertama sudah sering diadakan malam, Kamis malam sampai tengah malam dan nanti diteruskan. Nah kalau bisanya baru itu tidak usah memaksakan diri, nanti pelan-pelan siapa tahu bisa berkembang. Satu lagi yang di belakang tadi ada yang perempuan. Mana tadi? Ya, oke, yang anak muda, silakan. Terima kasih Bu. Malam Monsinyur. Saya Nani dari Paroki Kristoforus Grogol. Sebenarnya saya ingin bertanya juga karena tadi saya sangat terkesan dengan cerita Ibu Sinta tentang pelayanan di daerah pemulung gitu ya. Ini sepertinya membuat saya terkesan gitu, wow ternyata ada gitu kan pelayanan atau komunitas seperti komunitasnya Ibu Sinta gitu. Tapi menurut saya nggak tahu ini benar nggak atau karena mungkin saya kurang gaul gitu ya. Kayaknya saya baru mendengar komunitas ini di sini. Kemudian juga saya baru tadi siang ketemu dengan teman saya, oh ternyata ada tuh Domus Cordis gitu kan, dengan berbagai macam pelayanannya yang dibawa Romo Andang gitu. Tapi menurut saya sepertinya Katolik tuh kalau bahasa marketingnya kurang promosinya gitu, bahwa ternyata ada semua loh di Katolik gitu kan, komunitas ini, komunitas itu, yang tadi kayak seperti Monsinyur sebutkan bahwa ada yang pelayanannya untuk orang gila gitu kan, yang tidak ada dimanapun gitu. Tapi nggak tahu teman-teman Bapak Ibu yang lain gitu, tapi untuk saya sendiri baru saya dengar gitu. Jadi mungkin apa medianya yang untuk mensosialisasikan ke orang-orang yang punya hati yang sama gitu dengan komunitas. Atau saya sangat setuju dengan tadi Monsinyur bilang bahwa mungkin juga satu saat di satu titik hidup kita itu Tuhan mengarahkan atau Tuhan yang membuka jalan gitu. Tapi apakah kita hanya mengandalkan itu, sedangkan sekarang media, sosial media banyak sekali yang bisa kita bergunakan gitu kan untuk sebenarnya menjaring orang-orang yang saya percaya banyak sekali yang punya hati kalau kita ajak gitu kan. Kayak saya menemukan Domus Cordis juga menurut saya memang Tuhan yang mengarahkan karena kebetulan sekali gitu saya ikut milis, kemudian ada email, kemudian saya respons dan saya ikut gitu. Tapi maksudnya untuk yang lain-lain kalau misalnya tidak join milis atau tidak tahu informasi ini mungkin tidak akan tahu gitu. Terima kasih, itu aja. Sorry, tadi namanya siapa? Saya Nani. Nani. Ya. Nani, tolong tinggal nomor telepon pada Romo Andang yang tadi duduk di sana ya. Oke. Nah, langsung. Oh, ada di sebelah kiri, sudah pindah Romo sampahnya. Romo catat namanya Nani dari Kristoforus.
Saya rasa itu masukan saja ya, jadi bahwa Nani bersedia untuk diutus. Tinggal 5 menit lagi sudah dikasih tanda, tapi aduh tadi yang tunjuk jari di belakang lagi tadi yang saya sudah lihat. Maaf ya yang di belakang ya Ibu. Ya silahkan. Kalau mau berbagi lebih bagus, to the point, dapat 3 pertanyaan lumayan. Baik, terima kasih. Nama saya Erni dari Santo Thomas Rasul. Ya. Ya, yang terhormat Bapak Uskup, saya tadi sangat terkesan dengan kata shalom yang artinya relasi. Sebetulnya relasi dengan agama lain ini juga saya kira perlu kita perhatikan sebagai umat Katolik. Yang tadi saya dengar dari Bapak Uskup, salah satunya adalah khususnya dari Muslim, itu yang mayoritas di Indonesia mengatakan orang Katolik atau orang Kristen itu punya Tuhan yang banyak, yaitu Tritunggal tadi. Nah, ini sebetulnya suatu titik perpecahan yang akan menimbulkan suatu kekerasan saya kira. Nah, yang ingin saya tanyakan pada Bapak Uskup adalah bagaimana kita menjelaskan dengan gamblang dan bisa diterima oleh mereka arti Tritunggal ini bagaimana supaya tidak sampai terjadi suatu relasi yang jelek yang akan menimbulkan kekerasan-kekerasan. Saya kira kalau kita semua di sini punya kiat untuk menjelaskan itu, ini juga suatu perutusan saya kira. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Saya bingung nih. Sekaligus saja ya satu lagi ya Bapak ya. Yang di depan Mas tolong, siapa panitianya tolong mic-nya. Silahkan. Terima kasih Bu. Jadi saya sebetulnya bukan bertanya tapi hanya sharing aja. Oh berarti lama ini? Enggak, langsung aja, waktu itu poin aja. Oke. Yang pertama kali bahwa di Gereja Kristus Raja setiap minggu kedua ada misa adorasi. Mungkin bagi yang berkenan bisa hadir biasanya di hari Minggu sore. Terus yang kedua saya hanya mendorong langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Sinta dan Ibu ini, saya kira ini adalah perbuatan yang sangat baik karena itu adalah perilaku to be meant for others. Kalau ini menjadi sebuah gerakan Katolik kita semua, saya kira karena ibu kota ini adalah sentral, kalau ini dilakukan pasti akan menjadi sukses Katolik jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo Monsinyur. Ya, mungkin sekarang kok mungkin. Sekarang ini sejak beberapa bulan di Keuskupan Agung Jakarta setiap bulan ada info keuskupan. Ada info keuskupan. Jadi nanti mungkin kalau bisa Romo Andang minta tolong supaya memberikan informasi pendek-pendek mengenai berbagai macam komunitas pelayanan yang ada di keuskupan lewat info itu. Sekarang sudah yang keempat atau kelima setiap bulan. Saya kira bagus usulnya. Yang kedua Ibu mengenai Tritunggal. Sebetulnya jawabannya sederhana sekali. Kalau kita sampai mampu menjelaskan dengan gamblang Tritunggal, itu pasti bukan Tritunggal. Pasti bukan. Menangkap maksud saya? Karena sejauh kita merasa mampu menjelaskan Allah, itu pasti bukan Allah. Itu Allah menurut paham saya. Jadi jurus pertama di dalam iman itu bukan pengetahuan, tetapi pengakuan. Karena Allah adalah misteri yang tak terselami. Hakikatnya berbeda, pikiran kita itu pikiran makhluk, sedangkan Allah itu sang khalik. Maka kalau mau berbicara mengenai Tritunggal dengan saudara-saudara kita yang bukan Kristiani, syaratnya pertama itu tadi, kita tidak akan sampai pada penjelasan yang tuntas. Sekali lagi, ketika orang merasa bisa tuntas menjelaskan, pasti bukan itu Allah Tritunggal. Nah kalau itu diterima,
Lalu kita tinggal sharing saja mengapa saya akhirnya sampai kepada keyakinan akan Tritunggal yang Maha Kudus. Itu di dalam kitab suci, mau diapakan? Tinggal menerima atau tidak menerima. Menjelaskannya sebetulnya bisa sederhana. Jangan bicara mengenai 3 atau 1. Kalau kita merayakan hari Minggu Tritunggal, hari raya Tritunggal yang Maha Kudus, yang kita rayakan adalah Allah itu kasih. Itu yang kita rayakan. Jadi bukan membuktikan 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1, tetapi kasih, Allah sang kasih, itu bahasa manusiawinya di dalam kitab suci. Kasih itu kan relasi, Bapa, Putra, Roh Kudus. Atau kalau mau lebih gampang lagi, gampang atau tidak gampang ya, tapi salah satu jalan saja. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Pikiran kita tidak nyampe. Maka Allah menjadi manusia. Kita berjumpa dengan Kristus yang merupakan wujud Allah sang kasih. Bagaimana kita bisa melihat Yesus itu wujud Allah sang kasih? Ya Roh Kudus. Karena dengan kekuatan manusia tidak bisa. Lalu sudah Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah kalau tidak mau itu ya sudah, suruh tunggu saja sampai nanti Tuhan sendiri yang berkarya. Tunggu tanggal mainnya ya Monsinyur. Baik, Bapak Ibu, sayang waktunya sudah habis. Tadi masih banyak yang tunjuk jari. Kayaknya suatu saat kita seminar Ekaristi, tapi khusus dengan Bapak Uskup yang sendirian gitu ya. Nggak usah ada Ratna, nggak usah ada Bu Sinta, nggak usah ada Bu Wiwi gitu. Mari kita Saya bertanya. tidak setuju. Batal nggak jadi, batal demi hukum. Mungkin ada sedikit sharing yang saya ingin bagikan mendengar tadi Uskup. Sebentar aja ya Bu ya, saya sudah dikode soalnya. Pengalaman saya, karena rutinitas kita datang ke Kampung Pemulung dan kita komitmen setiap hari Senin saya datang. Jadi mereka banyak mengenal kita walaupun kita tidak pernah mengatakan saya dari agama apa. Pada satu hari ada bapak-bapak pemulung karena mereka kebanyakan kan penarik sampah. Satu hari dia datang ke saya memberikan kantong plastik yang sudah kumuh sekali. Ibu, ini saya menemukan ini di tempat sampah. Mungkin ini berguna buat ibu. Ini saya kasih buat ibu. Waktu saya buka ternyata salib. Salib, dia ngomong dibuang di tempat sampah karena rusak, korpusnya lepas. Tapi sudah saya betulkan loh Bu, sudah saya patri lagi. Ini buat ibu. Saya heran, saya tidak pernah mengatakan apa-apa tapi dia tahu. Wow. Itu mungkin salah satu. Wow. Luar biasa, ternyata kita banyak mengalami pengalaman yang luar biasa ya Bu. Sebenarnya saya juga keluyuran kayak ibu-ibu dua ini sih, sudah dikomplain anak dan suami juga, tapi itu sesi yang lain. Tadi Monsinyur mengatakan cerita mengenai lingkungan gak akan habis, nah disitulah saya juga berkecimpung untuk lingkungan. Waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih, selamat malam, dan kita mengakhiri talk show dari rangkaian hari pertama hingga hari ke-9. Kita akan masuk pada Ekaristi. Terima kasih Bapak Uskup, terima kasih Bu Wiwi dan Bu Sinta. Saya kembalikan ke Didik dan Sandra. Terima kasih.